Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wijaya Channel ya teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita kedapatan Honda Beat Pop yang kondisi motornya ini mati total ya teman-teman. Artinya speedometer padam, aki tekor, dan motor ini nggak mau nyala sama sekali ya teman-teman. Jadi setelah saya bongkar-bongkar, saya cek satu persatu, saya menemukan pokok permasalahannya. Tapi di sini teman-teman, mohon maaf karena proses pengerjaannya saya tidak kasih lihat sama teman-teman karena kebetulan kerjaan kita lagi menumpuk, lagi banyak, nggak sempat kita buat vlog videonya. Tapi di sini saya akan ulas apa penyebab motor ini sama sekali tidak mau nyala. Oke, langsung aja. Sebelum saya lanjut video ini, teman-teman yang baru bergabung silahkan aja langsung klik tombol subscribe-nya, aktifkan lonceng notifikasinya sebelah kiri Anda, dan jangan lupa jika Anda suka dengan video ini, share sebanyak-banyak ke sosial media Anda ya teman-teman. Buat teman setia saya, subscriber saya, terima kasih sudah menonton video saya ini. Dan buat kalian semua, dukung terus Wijaya Channel ya teman-teman. Oke, langsung aja kita akan ulas tuntas kenapa motor Beat Pop ini mati total kelistrikannya. Oke, check it out. Oke, jadi buat teman-teman dimanapun Anda berada, sebelum saya ulas terlebih dahulu, pokok permasalahan di Beat Pop ini sering terjadi di bagian rumah sekring ya teman-teman. Rumah sekring ini yang kondisinya berair ataupun berjamur ya. Jadi di sini saya menemukan pokok permasalahan yang paling fatal ya teman-teman, yang paling fatal disebabkan gara-gara rumah sekring ini yang sudah berjamur dan sudah konsleting ya, artinya ya teman-teman, antara jamur dengan jamur yang lain jadi satu. Artinya air masuk, air itu nyatu semua gitu loh teman-teman. Jadi terjadilah konsleting listrik. Maka di sini pokok permasalahan paling besar itu adalah di ECU. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ECU-nya jebol. ECU-nya jebol. Dan pokok permasalahannya itu awalnya itu di sini ya teman-teman. Mohon maaf, ini sudah saya bersihkan karena saya mau coba masih pakai atau tidak. Jadi saya bersihkan. Disinilah teman-teman lihat sendiri. Ini sudah gosong-gosong semua, sudah berjamur semua. Sama teman, relay starter, relay kunci kontak sama semua terbakar ya teman-teman. Oke, paham ya? Disebabkan gara-gara sekring yang sudah konsleting listrik. Nah, jadi di sini mengeluarkan biaya yang cukup lumayan ya teman-teman. Proses penggantian ECU K25G 601 N001 ya teman-teman. Jadi kita sudah melakukan penggantian. Jadi di sini saya sudah menggantikan relay starter, relay ini saya sudah melakukan penggantian ya teman-teman. Karena konsumennya minta ganti semua. Tapi memang kewajibannya harus diganti karena sudah tidak bisa pakai. Artinya ini sudah tidak mengeluarkan arus lagi. Sudah terbakar ya teman-teman. Oke, jadi di sini sekring sudah kita ganti semua dan buat ECU-nya juga sudah saya kita ganti ya teman-teman. ECU-nya yang original. Mohon maaf tidak kelihatan. Oke, ECU-nya juga sudah kita ganti yang original. Teman-teman bisa lihat sendiri K25G. Oke, langsung aja saya nyalakan. Tapi mohon maaf ya teman-teman, ini akinya tekor. Aki tekor belum kita cas. Jadi langsung aja. Oke, ini speedometer sudah nyala semua dan langsung aja kita selah. Oke, jos ya teman-teman. Dan buat kelistrikan aman semua. Tapi buat starter dia belum tahan ya teman-teman. Kita ulangi buat starter. Tekor ya teman-teman. Akinya drop. Paham ya? Langsung aja kita nyalakan. Oke, motor nyala normal kembali. ECU baru, relay juga kita baru. Dan buat cara servis di bagian rumah sekring nanti saya akan kasih tahu gimana cara rumah sekring ini membersihkan rumah sekringnya. Oke, gimana cara nyerpis untuk bagian rumah sekring ya? Nanti saya bakal kasih tahu. Dan buat teman-teman mengetahui ECU ini jebol, teman-teman harus melepas dulu baut dua ini. Ini ya, 1 2 harus dilepas. Dan di sini ada plat. Ada lempengan plat. Jadi kalau teman-teman hanya lepas ini lempengan platnya nggak dibuka, jadi dia nggak ketahuan ini terbakar atau tidak ketahuan. Jadi teman-teman harus lepas cap nanti di sini, cap platnya, lalu cabut. Teman-teman bisa lihat di sini. ECU, kerusakan ECU kalau terbakar sering terjadi di sini. Di sini bakal terbakar ya. Dan satu lagi teman-teman bisa perhatikan di bagian dalam. Di dalam rumah ini pasti kelihatan mana yang sudah terbakar dan tidak. Di situ ada kelihatan teman-teman. Perhatikan, itu ada ya. Nah, itu
beda sendiri ya, itu artinya gosong, itu terbakar. Oke, jadi kalau udah ECU terbakar tidak bisa diperbaiki. Tapi nggak tahulah kalau di daerah teman-teman apakah bisa atau tidak, saya juga tidak tahu. Tapi kalau di daerah saya ini tidak bisa diperbaiki ya teman-teman. Oke, dan sekali lagi ini kita ulas ke bagian rumah sekring. Jadi rumah sekring yang sudah berjamur parah ini saya membersihkan dengan cairan carbo cleaner. Oke teman-teman, ini cairan carbo cleaner. Ini untuk bagian sekring semua saya cabut, saya semprot. Lalu saya semprot dengan cairan carbo cleaner sampai betul-betul ini terangkat kotoran dan terangkat bagian jamur-jamurnya. Oke, ini saya servis semua, saya semprot semua. Lalu setelah saya semprot dengan cairan carbo cleaner, langsung saya semprot dengan dengan angin kompresor supaya mengangkat kotor-kotorannya teman-teman. Oke, sampai situ sudah paham. Inti pokok permasalahan dari Bitpop ini mati total. Jadi kebanyakan Bitpop itu mati total bukan disebabkan gara-gara ECU yang jebol, bukan. Dari pokok permasalahan itu yang paling utama ada di sekring. Jangan sampai sekring ini mengeluarkan percikan arus atau konsleting listrik ke bagian-bagian yang lain. Jika mengeluarkan konsleting listrik ke bagian lain, antara sekring ini dan sekring ini menyatu, maka terjadilah ECU yang jebol ya teman-teman. Jadi pokok permasalahan itu motor mati total itu kebanyakan ada di sekring. Jadi teman-teman sebelum sekring ini hancur atau sekring ini berjamur, alangkah baiknya teman-teman rutin nyerpisnya, karena posisi di bagian serumah sekring ini sangat fatal buat saya teman-teman. Kenapa sangat fatal? Ini di bagian kaki, di bagian bawah, di bagian bawah, paham ya, di bagian bawah. Jadi air itu kebanyakan selalu mengendap di bagian bawah ini. Satu lagi, lintasan jalan yang mungkin selalu becek ataupun genangan air, maka ini bisa terjadi terendam ya teman-teman. Oke, sampai di situ sudah paham. Kenapa dek? Mau kereta? Habis minyak? Enggak. Oh. Oke, sampai situ sudah paham ya teman. Saya akhir aja di siang hari ini. Semoga apa yang saya ulas di hari ini bermanfaat buat teman-teman. Dan buat teman-teman seputar otomotif, jangan pernah bingung, atasi dengan akal sehat. Oke, saya akhir aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam otomotif. 1, 2